Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online mata kuliah manajemen yang sesi keempat ini ya. Bapak Ibu, pada sesi atau inisiasi 4 ini Bapak Ibu diharapkan membaca modul 7 tentang motivasi, komunikasi dan juga pengelolaan konflik, dan juga modul 8 tentang kepemimpinan dan kepemimpinan strategis ya. Diharapkan setelah mengikuti tutorial pada sesi yang keempat ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menganalisis yang pertama berbagai pendekatan dalam motivasi. Kemudian hambatan-hambatan untuk mencapai komunikasi efektif. Yang ketiga, strategi meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keempat, strategi mengelola konflik. Yang kelima, pendekatan bakat dan perilaku dalam kepemimpinan. Selanjutnya, tingkatan kepemimpinan, dan yang terakhir tentang fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari kepemimpinan strategis ya. Ini hal yang menarik, kenapa manajemen mempelajari tentang motivasi, karena ini adalah dorongan awal ya, desire atau apa ya, apa yang menyebabkan dia mau. Kan kalau manajemen itu kan melakukan mencapai sesuatu melalui tangan-tangan orang lain. Nah, ini yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain, apa yang menyebabkan dia mau bergerak itu adalah motivasinya, driven. Nah, ini hal yang cukup seninya cukup banyak, karena motivasi itu sifatnya intrinsik sekali dan itu sangat personal. Kan tetapi manajemen mempelajari ini supaya bagaimana apapun motivasinya, tujuan organisasi itu tercapai. Nah, dalam motivasi ini misalnya ada yang tentang kebutuhan ya. Ada yang teori Maslow yang mengenai tingkat teori motivasi tentang kebutuhan ini, tentang kebutuhan. Jadi apa sih yang menjadi kebutuhan dia sehingga dia mau melakukan apa yang dia harus kerjakan. Tentu saja yang paling mendasar adalah tentang kebutuhan physically, makan, minum dan lain sebagainya ya. Uang tentu saja gitu ya, bayaran dan lain sebagainya, sampai yang tertinggi adalah tentang bagaimana mengekspresikan dirinya. Ini adalah motivasi yang bisa dipelajari, sehingga coba melalui teori-teori tersebut ini orang diamnya di mana gitu motivasinya. Kalau misalnya, dan tentu saja ini juga sebagai patokan bagaimana orang bagaimana mungkin mencapai motivasi tertinggi misalnya ibadah gitu. Apabila dalam hal konteks tentang kebutuhan pribadinya, jasmaninya tadi, makan, minum, yang dikaitkan dengan uang tadi tidak terpenuhi, atau tempat bekerjanya, tentu itu juga harus diperhatikan. Syukur-syukur ada orang yang sudah dalam tanda petik selesai dengan hal-hal yang tadi itu, tentang kekayaan, tentang makan dan lain sebagainya, sehingga apa yang dia cari adalah tingkatan tertinggi dalam melaksanakan sesuatu. Itu tentu menjadi aset yang berharga apabila ada orang-orang yang seperti itu, sehingga akhirnya terkait juga dengan komitmennya bagaimana dalam berorganisasi. Jadi komitmen itu tidak hanya dia datang kemudian bekerja dapat gaji kemudian pulang, akan tetapi bagaimana keterlibatan dia secara emosional, kehadiran pada setiap pekerjaannya, sehingga value dari
bagaimana dia hadir dalam pekerjaannya itu tidak hanya sebagai formalitas saja. Ini nanti bisa dipelajari yang lainnya ya. Kemudian tentang komunikasi. Ini saya punya pengalaman menarik begini. Ternyata banyak hal yang terkait pekerjaan itu akan lebih mudah diselesaikan dengan komunikasi secara informal. Misalnya begini. Kalau berkaitan dengan pekerjaan, ada hal-hal yang biasanya ada timbul ego tersendiri. Apalagi kalau misalnya sudah menyangkut sesuatu hal yang hierarkis ya. Itu hierarkis, tentu itu sudah ada patokan. Tapi kalau misalnya kita dalam berkehidupan bekerja itu kita menyelesaikan berkomunikasinya dalam konteks kekeluargaan, kemanusiaan, itu ternyata lebih efektif gitu ya. Misalnya begini, ada orang misalnya yang secara jabatan dia di bawah umurnya, secara jabatan dia di bawah tapi umurnya di atas pimpinannya. Kan kalau secara jabatan dia akan meminta sesuatu itu akan rigid ya, lebih kagok gitu kalau orang Sunda bilang, lebih aduh gimana ya kalau secara jabatan. Tapi kalau misalnya dengan pendekatan informal yang tadi itu, kalau di Sunda kalau manggil ke adik tuh disebutnya yi ya gitu. Yi nyunkeun bantosan lah, jadi berbicaranya itu sebagai kakak ke adik misalnya kayak gitu. Itu ternyata lebih efektif berkomunikasi seperti itu. Meskipun tentu saja perlu dibangun juga komunikasi formal sehingga sistem pun berjalan ya. Karena tentu saja akan ada bias nantinya terhadap komunikasi informal tersebut. Tapi selama itu digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu itu bisa dilakukan. Jadi coba sekali-kali misalnya ya gitu ya, panggil tuh kakak, teteh, kalau di Sunda teteh, abang, akan berbeda dengan kita menganggap beliau sebagai orang tua, menganggap beliau sebagai kakak atau adik. Itu akan berbeda dengan memanggil jabatannya gitu ya. Kalau jabatannya ya aturan yang berlaku kan. Begitu. Tapi sekali lagi hati-hati, penempatan komunikasi yang informal seperti ini tentu saja ada batasan-batasannya dan juga ada plus minusnya. Karena nanti ada satu masa orang perlu dilihat jabatannya walaupun misalnya dia umurnya di bawah kita misalnya gitu. Ada kalanya orang perlu ditinggikan egonya karena dia memiliki jabatan hal tersebut. Kemudian tentang konflik ya. Konflik ini. Jadi akhirnya saling terkait. Motivasinya apa, komunikasinya bagaimana, terus kemudian mengidentifikasi apa penyebab konflik tersebut, kemudian membuat alternatif pemecahan masalahnya, sehingga konflik-konflik ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak dengan kekerasan tentu saja ya. Sehingga nanti dengan adanya konflik ini tentu saja diharapkan bisa memberikan penjelasan atau keterangan atau jalan keluar untuk hal-hal yang kita anggap susah ya gitu. Memang terkadang kalau konflik di dalam kelompok atau dalam perusahaan bisa membawa ketidaknyamanan gitu ya. Makanya perlu di-manage sehingga konflik ini juga diperlukan sehingga menjadi hal yang tadi itu justru
dengan konflik bisa menemukan jalan-jalan alternatif lain yang pemecahan masalah ya. Nah, hal ini tentu saja akan berkaitan dengan kepemimpinan. Kalau sebagai pekerja kita itu dituntut untuk profesional ya. Karena akhirnya yang bagus itu kan tidak terlalu kita bekerja tidak terlalu banyak dipengaruhi hal-hal pribadi gitu ya. Akan tetapi pada kenyataannya konteks kepemimpinan, bagaimana orang memimpin itu akan membawa dampak yang signifikan sekali terhadap keberlangsungan pekerjaan itu sendiri. Suka like dan dislike, suka dan tidak suka itu juga menjadi salah satu hal yang penting gitu. Coba aja gitu misalnya dilihat bagaimana pandangan kita terhadap misalnya orang-orang yang mencari muka, menjilat pada pimpinan gitu kan. Kita lihat juga bagaimana pimpinan kita memperlakukan kita gitu kan. Itu kan menjadi hal-hal yang akhirnya membentuk motivasi juga kan gitu ya. Dalam bekerja tadi ada akhirnya orang-orang yang ya bekerjanya semaunya kan gitu ya, karena misalnya pemimpinnya tidak cocok, tidak sesuai gitu. Nah, yang menarik itu adalah ada salah satu rekan saya, salah satu yang dia doakan kalau mau bekerja itu adalah, ya Allah katanya berilah saya pimpinan yang tidak ribet katanya. Saya sempat berpikir iya juga ya gitu ya. Jadi kalau pimpinan yang ribet itu kan apalagi yang nyeleneh gitu, terkadang membuat repot kita yang di bawah gitu. Jadi inilah perlunya mempelajari tentang kepemimpinan dulu. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu menjadi seorang manajer, coba mungkin dipertimbangkan tadi ada doa, berilah saya pimpinan. Jadi kita harus bersikap seperti itu kalau kita dijadikan sebagai manajer gitu ya. Nah, katanya kepemimpinan ini ada yang bakat, ada juga perilaku. Jadi ada yang bakat secara lahir dan ada yang dipelajari. Tapi bagi saya itu keduanya berlaku. Ada orang yang tidak berbakat mungkin, tapi dia rajin, dia dikondisikan, kemudian dia mau belajar untuk mempelajari tentang kepemimpinan, dia sukses. Tapi memang ada yang memang bakatnya sudah karisma dan lain sebagainya. Jadi itu akhirnya bisa saling mendukung gitu ya. Kalau misalnya sudah berbakat tapi tidak didukung, tidak dipupuk, ya mungkin tidak akan berkembang. Jadi akhirnya karena intinya manusia makhluk hidup yang harus tahu, harus belajar, harus bergerak, harus bergetar, maka konteks belajar itu harus tetap. Maka yang tadi bakat, ada bakat yang harus tetap dipelihara, tidak punya bakat ya usahanya harus lebih besar gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, kemarin di sesi 3 tugas yang pertama sudah diberikan. Saya paham Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang baru masuk ke dalam lingkungan perkuliahan. Coba diperbaiki lagi, browsing, cari bagaimana membuat tugas yang baik, kemudian bagaimana cara menjawab soal yang baik. Saya selalu memberikan komentar yang elaborasi. Elaborasi itu coba jelaskan kembali dengan bahasa Bapak Ibu berdasarkan teori-teori yang Bapak Ibu pakai, yang Bapak Ibu tulis itu. Jadi tidak plak ketimplak ngambil dari internet kemudian copy paste kemudian udah aja gitu ya. Tapi tidak ada menjelaskan bagaimana menurut Bapak Ibu sendiri. Kemudian contoh, kemudian sumbernya. Coba sumbernya itu gunakan
Yang utama dari modul dulu, baru kemudian boleh dari internet atau dari buku-buku yang lain ya. Tetap semangat, semoga nilainya bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.